Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi di sini dengan Pak Sultan, tentunya masih dalam pembelajaran daring bahasa Arab. Baik anak-anakku sekalian, tanpa membuang waktu, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai dengan ta'awudz, basmalah, dan doa raditu billahi robba bersama-sama. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, semoga dengan doa tersebut kita diberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Oke. Silahkan perhatikan layar kalian masing-masing. Ya, tema kali ini masih berkaitan dengan tema a'dhaul usroh, yaitu lanjutan dari tema a'dhaul usroh, yaitu anggota keluarga. Jika kemarin kita telah mempelajari bunyi-bunyi kosakatanya dan kita sudah menghafalkan juga bunyi-bunyi kosakatanya, nah sekarang kita akan mempelajari bunyi kosakata lagi dan plus percakapan di tema ini. Itu ya anak-anak ya. Oke. Bismillah, kita mulai. Oke, kemarin kita sudah mempelajari ya bunyi-bunyi kosakata tema A'dhaul Usroh ini. Yaitu kita baca ya sekali ya. Kita ulang. Jaddaton nenek, ummun ibu, abun ayah, amun paman, ammatun bibi, jadun kakek, akhun saudara, ibnun anak laki-laki, terakhir uhtun saudari. Nah, tiga ini kemarin belum kita hafalkan ya. Oke, sekarang kita hafalkan, kita baca sekali lagi. Akhun saudara. Jadi ada akhun, ada uhtun. Dibedakan ya. Kalau akhun itu saudara. Kalau uhtun itu saudari. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini ibnun, anak laki-laki. Ingat ya anak-anak ya, ibnun anak laki-laki. Oke, sekarang kita lanjut ke percakapannya. Nah, ini harap fokus anak-anak ya. Oke, waktunya sebentar saja kita fokus. Oke. Percakapan dalam tema ini akan terfokus pada penggunaan kata ganti orang ketiga dia ya, orang ketiga dia. Jadi seperti ini anak-anak, ketika kalian ngobrol dengan seseorang kemudian kalian membicarakan orang lain. Contoh kalian ngobrol dengan siapa teman kalian, Aisyah atau Fatimah atau Muhammad atau Ali. Kemudian kalian sedang membicarakan si teman kalian yang lain, siapa Muhammad atau Zainab. Nah, Muhammad atau Zainab ini disebutnya kata ganti orang ketiga, yaitu yang dibicarakan dalam pembicaraan kalian berdua itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Jadi istilah kata ganti orang ketiga itu disebut dengan dia. Nah itu ya. Oh dia itu, contohnya kalian berbicara sama Ahmad. Oh Ahmad, dia itu atau si Muhammad itu ya. Muhammad itu, dia itu orangnya kayak gini kayak gini. Nah, berarti Muhammad itu kan dia orang ketiga dalam pembicaraan kalian. Orang pertamanya kalian, orang keduanya lawan bicara kalian, dan orang ketiganya adalah yang kalian bicarakan. Yaitu pasti menyebutnya dia. Itu dia. Nah, dia di dalam bahasa Arab itu ada dua. Artinya sama-sama dia, tetapi digunakannya berbeda. Kalau untuk dia laki-laki, nanti menggunakannya huwa. Contohnya,
dia Muhammad. Muhammad kan laki-laki. Berarti pakainya yang huwa, bukan hiya. Kalau hiya itu untuk dia perempuan. Jadi Muhammad laki-laki, dia Muhammad berarti huwa Muhammad, bukan hiya Muhammad. Seperti itu anak-anak. Jadi huwa Muhammad. Artinya dia Muhammad. Tetapi lain ketika kalian ingin menyebutkan dia Fatimah. Fatimah perempuan, makanya dianya menggunakan hiya, menggunakan yang ini, bukan yang huwa, seperti itu. Kalau Fatimah atau Zainab atau Aisyah yang perempuan itu berarti contohnya ya satu saja ya, Zainab kan perempuan. Jadi dia Zainab menjadi hiya Zainab, bukan huwa Zainab. Meskipun dua-duanya baik hiya dan huwa itu artinya sama, yaitu dia. Tetapi penggunaannya berbeda. Nah itu. Jadi fokus penggunaan kata ganti ya. Fokus pada penggunaan kata ganti. Oke. Dan fokus yang kedua, jadi ada dua fokus. Pertama fokus penggunaan kata ganti orang ketiga yaitu dia. Bisa huwa dan bisa hiya. Huwa untuk dia laki-laki, hiya untuk dia perempuan. Fokus yang kedua itu penggunaan kata tunjuk jauh itu. Seperti ketika kita menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu dia ini. Kata tunjuk jauh itu contohnya itu buku, itu kursi, itu Muhammad, itu Fatimah. Nah, itu di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada dzalika, ada tilka. Ada dzalika dan ada tilka. Itu penggunaannya berbeda seperti itu anak-anak ya. Jadi dzalika digunakannya untuk menunjuk ke laki-laki atau lafal yang ada tak marbutoh di belakangnya. Dan untuk tilka, mohon maaf anak-anak salah ya. Jadi kalau dalika itu untuk menunjuk laki-laki dan lafal yang tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Akan tetapi tilka untuk menunjuk perempuan atau lafal bahasa Arab yang ada tak marbutoh di belakangnya. Oke, penjelasan dari kedua fokus percakapan tersebut sebagai berikut. Oke, cermati ya anak-anak ya. Kita coba praktekkan. Oke. Nah, ini seperti yang Bapak ungkapkan tadi ya anak-anak ya. Jadi, penggunaan kata ganti orang ketiga. Oke. Salah satu fokus percakapan dalam tema Audhul Usrah atau anggota keluarga itu menggunakan kata huwa dan hiya. Keduanya memiliki arti dia, hanya dibedakan penggunaannya, yang satu untuk dia laki-laki yaitu huwa dan satunya untuk dia perempuan yaitu hiya. Contoh, ketika kita ingin mengatakan dia ayah, maka bahasa Arabnya menjadi huwa abun, bukan hiya abun, karena ayah itu laki-laki. Seperti itu anak-anak. Jadi abun itu kan ayah itu laki-laki. Berarti untuk menyebut dia ayah, dianya menggunakan huwa bukan hiya. Akan tetapi berbeda ketika kita ingin mengatakan dia ibu. Nah, ibu itu perempuan. Maka memakai hiya umun, pakainya hiya dianya. Menggunakan hiya bukan huwa karena ibu perempuan ya. Karena ibu itu dia kan perempuan. Kata gantinya menggunakan hiya bukan huwa. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, fokus yang kedua ini penjabaran dari fokus yang kedua tadi. Oke. Baik anak-anak, nah, ini kita ke fokus percakapan pada tema ini. Fokus yang kedua ini adalah penggunaan kata tunjuk jauh itu. Ya. Jadi fokus percakapan berikutnya dalam tema ini masih berkaitan dengan penggunaan kata tunjuk, yaitu kata tunjuk jauh itu,
yaitu tilka atau dalika. Jadi untuk menunjuk benda yang jauh itu bisa menggunakan dua, yaitu dalika atau tilka. Artinya sama-sama itu. Cuman nah ini, zalika untuk menunjuk benda yang tidak ada takmar butohnya. Jadi semisal kalian ingin menunjuk contohnya bahasa Arabnya perpustakaan itu maktabatun. Ada tak marbutoh di belakangnya. Nah, otomatis itu nanti tidak menggunakan dalika. Nah, dalika itu digunakan untuk menunjuk suatu benda yang jauh ya. Jadi yang bendanya itu dalam bahasa Arabnya tidak ada tak marbutohnya. Contohnya apa? Kolam. Kolam itu pulpen. Kolamun. Nah, di situ kan nggak ada tak marbutoh di belakangnya. Berarti kalau untuk menunjuk itu pena, berarti pakainya dalika. Dalika kolamun. Nah, kalau ingin menunjuk maktabatun, perpustakaan, itu di belakangnya ada tak marbutoh di belakangnya, yaitu maktabatun. Nah, itu menggunakan kata tunjuknya tilka. Jadi kalau kita ingin menunjuk itu perpustakaan menjadi tilka maktabatun. Seperti itu anak-anak. Oke. Kemudian atau tak bundar di belakangnya juga untuk menunjuk laki-laki. Jadi ketika kalian ingin menunjuk suatu benda ya, kalian lihat bendanya itu secara lafalnya ada tak marbutoh atau tidak. Kemudian kedua dia laki-laki atau perempuan. Oke, contoh kalian ingin menunjuk Muhammad. Muhammad itu laki-laki. Itu Muhammad. Berarti pakainya dalika. Dalika Muhammad. Berkebalikan jika menggunakan tilka. Kalau tilka itu untuk menunjuk kata bahasa Arab yang di belakangnya itu ada tak marbutoh. Yaitu contohnya maktabatun. Itu perpustakaan menjadi tilka maktabatun. Atau juga untuk menunjuk perempuan. Tilka bisa juga untuk menunjuk perempuan. Contohnya Aisyah. Kalau itu Aisyah berarti tilka Aisyah. Oke, coba kita praktekkan ya anak-anak ya. Nah ini contoh dalam dialog. Nah ini. Man huwa, siapa dia? Oke. Huwa Ibrahim. Huwa Amun. Dia Ibrahim. Dia paman. Oke. Jadi ada dua orang ya, ada dua orang yang baru bertemu. Nah, ini ada gambar paman. Nah, jadi yang pertama ini bertanya, man huwa, siapa dia? Oke, kita lihat cermati. Kata amun, paman. Itu kalau paman itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka untuk menunjukkan dianya menggunakan huwa bukan hia. Ingat ya karena dia kata ganti dia itu ada huwa dan ada hia. Man huwa, siapa dia? Dijawab huwa. Nah, di sini tetap pakai huwa karena yang dimaksud si paman. Karena paman laki-laki. Oke, huwa Ibrahim. Jadi pamannya ini namanya Ibrahim. Dia Ibrahim. Huwa Amun. Dia paman. Oke. Kemudian yang berikutnya mangdalik. Nah, ini penggunaan yang kata tunjuk. Kalau ini kata ganti, yang ini kata tunjuknya. Nah, mangdalik, siapa itu? Ya, man itu siapa? Dalika itu. Kemudian nah ini ya dilihat kalau mau menunjuk dilihat ini laki-laki atau perempuan. Nah, ini kan laki-laki. Berarti dia pakainya dalika. Mandalik, siapa itu? Dijawab pakainya dalika juga jawabnya. Dalika amun. Itu paman. Seperti itu anak-anak. Oke, contoh yang berkebalikan. Nah, sekarang ini mau menunjuk amaten, yaitu bibi. Bibi itu perempuan. Juga secara lafal dia ada tak marbutohnya juga. Oke.
Nah, ini bertanya, man hiya. Nah, karena yang dimaksud ini dia bertanya apa namanya tentang seorang wanita ini. Karena wanita itu kata gantinya menggunakan hiya. Berarti menjadi man hiya, siapa dia? Kemudian dia menjawab, hiya Aisyah. Dia ini namanya Aisyah. Hiya amatun. Dia bibi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi bisa dibedakan ya antara penggunaan huwa, hiya, dan dzalika tilka. Fokus pembahasan percakapan kita pada tema ini adalah penggunaan dua itu, yaitu kata ganti dia, yaitu bisa huwa, bisa hiya, dan kata tunjuk jauh itu bisa dzalika atau tilka. Ingat ya. Jadi kalau untuk kata ganti dia itu kalau huwa digunakan untuk menunjuk untuk mengungkapkan seorang laki-laki. Jadi dia Muhammad berarti huwa Muhammad. Kalau perempuan berarti hiya Aisyah. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian kata tunjuk dalika atau tilka. Kalau dalika untuk menunjukkan eh, bahasa Arab yang ada takmar butohnya di belakang. Contohnya bukan, kalau untuk dalika itu untuk menunjukkan kata bahasa Arab yang tidak ada takmar butohnya. Contohnya kolamun, pena. Nah, itu kalau ingin menunjuk pena, itu pena menjadi dalika kolamun. Tetapi berbeda kalau maktabatun. Kalau maktabatun itu kan perpustakaan. Lafalnya ada takmar butoh di belakangnya. Berarti menggunakan tilka maktabatun. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Atau untuk menunjukkan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau untuk yang laki-laki itu menggunakan zalika, untuk perempuan menggunakan tilka. Zalika Muhammad, tilka Aisyah atau tilka Fatimah. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Bapak akhiri videonya sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.